Halo, selamat pagi. Salam sejahtera selalu. Salam dari Cipro Indonesia dan Charles Bule MTV. Wow, 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 wow. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita menuju ke tempat acara undangan dari PK Product Knowledge dari Paramount, berada di hotel biasa seperti biasa di Hotel Atria, yaitu Product Knowledge dari unit Cluster Maxim, cluster yang sangat komersil, cluster yang sangat asri, cluster yang sangat elegan, cluster yang sangat bermanfaat, berbenefit, menguntungkan, cuan. Wow. Oleh karena itu, rekan-rekan, teman-teman, kolega dari Cipro, rekanan bisnis, para investor, para user, pemain properti yang berkolega berkanan dari Cipro, maka lihat dan hadirilah undangan ini, video ini, film ini. Kami nantikan kedatangan Anda, kemudian kalian semua saudara-saudaraku langsung bawa booking fee-nya untuk pesan unitnya. Oke teman-teman, sangat luar biasa. Sekarang kita menuju ke tempat TKP-nya, lokasinya di acara Product Knowledge Maxim Gading Serpong, Paramount. Wow. Baik teman-teman, kita lihat sekarang sudah pada hadir semua di lapangan parkirnya, ya. Sudah kelihatan pada hadir dan tempat lokasi sudah ditentukan, ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, semuanya sangat baik, bagus ya. Dan kita menuju ke sana sekarang. Kita akan lanjut ke sana. Kita akan lihat acaranya di PK tersebut. Oke teman-teman, kita jalan. Kita berangkat ke tempat Hotel Atria. Teman-teman, kita lihat semua sudah pada hadir, sudah pada datang, berdatangan satu persatu. Baik, kita lanjut kemudian menuju ke lokasinya. Oke. Kita jalan, kita menuju ke sana, teman-teman. Kita lihat Hotel Atrianya sudah ada, dan para rekanan kita, para fighter dari beberapa kantor agent, dan kemudian para fighter dari sales marketing in-house. Kita menuju ke sana sekarang. Kita lanjut. Kita lihat acaranya, kita renungkan, kita analisa, kemudian kita pelajari sejenak. Oke teman-teman, kita lanjut kemudian. Pagi Pak. Lihat acaranya. Oke, keren. Di acara Maxim sudah pada berdatangan. Wow, keren. Ya teman-teman, kita lihat ya, sudah pada hadir semuanya. Sangat luar biasa dan banyak sekali ya. Ya, pada antri semuanya. Oke, kita lihat semuanya. Luar biasa sekali.
sangat ngantri, sangat luar biasa. Wow, keren, 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 keren. Sangat luar biasa ya, kompetitif ya. Pertarungan untuk menjual unit-unit produk dari Paramount yang sangat selektif sekali. Oke, lihat sudah pada datang semuanya. Dan ini kita lihat, nah, rekanan kita sangat luar biasa. Lihat, gimana bos? Luar biasa. Sudah pada hadir semuanya. Dan kita menuju masuk ke dalam ya, makanan. Apa yang ada? Kita lihat. Silakan. Ada. Semuanya sudah pada siap semua, ready ya teman-teman. Makanan berikutnya siap. Ramai sekali teman-teman, sangat luar biasa. Ramai. Wow, keren, keren. Sangat ramai sekali ya teman-teman. Wow, keren. Oke, sampai ke belakang. Sangat luar biasa, keren sekali. Wow. Lihat satu produk-produk yang baru. Banyak yang nanyain. Mencari tempat duduk yang strategis, luar biasa, padat sekali. Ya, karena gini, dibantu satu lagi buat para personal dari kantor-kantor agent. Begitu pula dari kantor in-house marketing, in-house sales. Sangat luar biasa teman-teman.
dari posisi belakangnya teman-teman, sangat luar biasa ya. Dan di belakang ini para teknisi ya, siap-siap melaksanakan tugas masing-masing untuk menentukan job masing-masing, authority dan responsibility masing-masing. Oke teman-teman, tetap semangat, luar biasa, jual. Yang kedua, hemat saya, dalam kondisi bagaimanapun properti tidak pernah mati. Yang kedua, bagaimana cara menjual yang tadi kita dapatkan ilmu, cerita itu salah satu cara. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit, memberikan pandangan. Tadi saya katakan seperti apa wujud ekosistem daripada bisnis itu sendiri. Next slide. Oke. Saya tertarik dengan gambar ini. Ini adalah foto udara. Warna kuning adalah Gading Serpong. Gading Serpong ini adalah sebuah kota mandiri yang terbentuk secara ekosistem. Bapak Ibu perhatikan di atas, di dalam sebuah kota, kawasan ataupun mall ataupun satu rumah, selalu ada titik-titik penting atau titik-titik poin yang menarik di daerah tersebut. Kalau kita lihat Gading Serpong terbagi menjadi dua. Pelan-pelan, Gading Serpong terbagi menjadi dua. Bagian utara itu namanya Gading Serpong Lama, atau Gading Serpong yang Bapak Ibu yang tinggal di sini lebih dari 15 tahun atau 10 tahun pasti tahu. Gading Serpong itu paling selatan dulu itu adalah Bethsaida Hospital atau jembatan itu. Itulah disebut dengan Gading Serpong Utara. Yang hari ini kalau saya bilang ini adalah daerah Gading Serpong yang sudah super major. Sudah dari sisi traffic, dari sisi bisnis yang ada di sana, dari sisi populasi, semuanya ada di Gading Serpong Utara. Dalam hal ini tempat kita berada termasuk adalah Gading Serpong Utara. Oke, paham ya? Itu adalah daerah bagian utara. Atau kira-kira di gambar ini adalah 1, 2. Itu adalah daerah penting atau titik poin atau pusat pertumbuhan atau pusat ekonomi daripada Gading Serpong yang bertumbuh dan berkembang. Bagian yang kedua adalah bagian selatan. Bagian selatan itu adalah dari jembatan Bethsaida Hospital ke bawah, yang saat ini sedang agresif dikembangkan, dibangun, sangat agresif terjadi pasar properti di sana. Oke, pelan-pelan. Jadi dua poin ini akan penting sekali. Kenapa? Ketika kita yakinkan customer kita, tentu menjadi dua pilihan. Bayangkan kalau kita berada di daerah utara. Utara itu adalah termasuk tempat kita berada. Bandingkan gedung tinggi yang paling banyak di utara apa di selatan? Di utara. Oke? Fasilitas kota yang paling banyak di utara apa di selatan? Semua orang yang masuk ke Gading Serpong, saya pastikan pasti dia akan melewati nomor 1 dan 2. Karena kalau orang Gading Serpong, apalagi kalau dari utara, tol pasti lewat Bolova. Jadi bisa kebayang traffic yang terjadi. Dan semua klaster yang ada di bagian utara itu sudah major. Mereka adalah orang-orang yang berumah tangga, paling tidak usia rumah tangganya di atas 20 tahun. Orang yang sudah berusaha 20 tahun, kemapanan ekonomi pasti lebih bagus daripada orang yang baru rumah tangga katakanlah 5 tahun terakhir. Oke, Bapak Ibu sekalian, dua itu yang paling penting. Di utara udah matang ya. Pelan-pelan Bapak Ibu, Gading Serpong saya mencatat ada 8 titik penting atau pusat pertumbuhan. Ada 8 titik penting. Boleh diklik? Yang pertama adalah kalau orang bilang belum mau ke Gading Serpong, itu yang di bagian utara namanya McDonald's. Tahu berapa harga tanah di sana? Ya, kita tahu sendiri, di bagian depan yang ada bundaran.
Itu adalah titik penting daripada Gading Serpong hari ini. Kita mau beli properti pun ya dapatnya secondary. Di sana hunian, komersial, beragam peruntukan sudah banyak di bagian utara atau di poin nomor 1. Bisa next. Daerah penting yang kedua di Gading Serpong adalah, kalau tadi adalah bundaran McDonald's di bagian utara, yang kedua adalah di bundaran mana Bapak Ibu? Di bundaran yang ada di depan kita hari ini, yaitu adalah Paramount Plaza. Itu adalah bundaran yang kedua. Itu yang paling penting. Kenapa penting? Ya, coba aja buka Google, coba aja buka usaha apapun, coba aja tanya orang tinggal di mana. Pasti selalu ketika mau menanyakan alamat, oh dari bundaran ke kiri, bundaran mana? Ya bundaran ini. Karena pentingnya. Biasanya titik-titik ini memiliki value yang tinggi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, memiliki nilai investasi yang tinggi. Karena dia menjadi node, menjadi landmark, menjadi titik untuk sebuah titik ataupun letak lokasi. Makanya itu value-nya tinggi. Yang ketiga adalah titik yang penting adalah next KFC atau di part episode perapatan yang ada JHL itu adalah titik yang keempat. Titik yang ketiga yang penting. Terbayang di titik yang ketiga? Ada apa di sana di titik yang ketiga, Bapak Ibu? Ada hotel episode, ada hotel JHL, ada Fem Hotel, ada Betsaida, ada BCA. Tahu berapa value tanahnya di sana? Tidak murah. Untuk sebuah orang berinvestasi gedung tinggi di satu tanah, itu berarti nilai tanahnya sangat tinggi. Karena dia menjadi recurring income, dia menjadi nanti lihat angka nomor 3, titik penting. Makanya hotelnya di sana, hospitalnya di sana, kita nggak jual. Kenapa? Nilainya tinggi. Karena nilai tanahnya tinggi. Ada yang tahu Bank BCA? Moga-moga nggak ada orang BCA di sini. Bank BCA? Kira-kira sekelas Bank BCA kenapa pilih di titik itu? Kenapa kira-kira dia? Titik itu penting. Titik itu nilainya tanahnya tinggi. Dia pilih di situ. Ya pasti sudah memperhitungkan bahwa di titik itu adalah titik penting daripada Gading Serpong. Ya. Yang keempat tadi saya sampaikan, ini adalah tepatnya di area Pisa Grande. Ini yang saya bilang tadi. Ini pertama kali Paramount Land membentuk sebuah ekosistem kawasan bisnis. Yang dulu nggak ada apa-apanya tempat ini, sekarang menjadi pusat kuliner. Seperti apa pembangunan ekosistem? Makanya Paramount Land. Nggak ada yang tahu kan bahwa Paramount punya Tolosur? Nggak ada yang tahu kan kalau Paramount Land punya Alfa Midi? Nggak ada yang tahu kan kalau Paramount Land punya Seafood Market? Nggak ada yang tahu kan kalau Paramount Land punya Car Wash? Halo? Iya. Itu Paramount, Bapak. Itu apa? Kalau orangnya investasi nggak bisa berhasil, Paramount yang masuk bikin berhasil. Masukkan usaha-usaha di sana, sebarkan di sana. Itu yang kami lakukan, yang saya maksudkan ekosistem. Di nomor 4 itu sudah terjadi. Next. Tim adalah, ada yang tahu ini? Simpang 4 Pasadena. Simpang 4 Pasadena. Ya, jadi ini titik penting. Kafling komersial di sana harganya sudah 30 juta kafling komersial di sini. 4 bagaimana di nomor yang jantungnya, value tanahnya. Kenapa Paramount Land? Kawasan premiumnya di sini. Oke, next. Saya percepat aja kalau diingetin saya kalau waktunya lewat. Ini berikutnya adalah salah satu kawasan bisnis yang juga kita bentuk ekosistem bisnisnya. Tempatnya di mana? Di bagian tenggara Gading Serpong yang berbatasan langsung dengan DSC. Namanya kawasan Maggiore. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Di sana ada apa saja yang kita udah tempatkan di sana? Ada Sentosa Seafood, ada deli, apa sih? Itu yang dari Hongkong restoran. Hongkong, ya itulah kita. Pokoknya itulah ada restoran Hongkong juga lah di sana. Ada gym, ada banyak banget. Dan Bapak Ibu pasti nggak tahu itu siapa ya. Ada restoran 24 jam. Itu adalah satu upaya membentuk ekosistem. Kenapa? Paramount Land pengen supaya setiap space ruang komersial yang kita bangun harus bisa menguntungkan jika orang berbisnis di dalamnya. Ketika sudah di dalamnya, harga sewa pasti naik. Kalau harga sewa tinggi, tadi dibilang ada yield. Tadi Pak Roy katakan 5% yieldnya harga sewa. Otomatis kalau harga sewa bagus, investor beli.
Yang tadinya beli emas nggak jadi gitu kan. Mending beli properti daripada beli Mas Roy. Tadi Mas Roy, pilih emas atau properti? Oh, jangan pilih Mas Roy MC maksud saya. Ya, itu yang keenam ya. Jadi itulah upaya kita, ya. Nanti perhatiin ya, semua titik-titik ini kita upayakan ada traffic light. Nomor 6 ada lampu merah, Pasadena ada lampu merah, di base ada lampu merah, traffic light. Ya, itu upaya untuk supaya kalau kita lihat, wah, ini orang kalau dia lewat Gading Serpong cepat tuh, supaya agak lambat kasih lampu merah, supaya bisnis kita dia bisa mampir. Itu adalah satu cara memperlambat orang meninggalkan tempat itu. Oke, next. Nah, dan ini kedepannya akan menjadi juga titik penting di Gading Serpong. Jadi tepatnya adalah berbatasan BSD, tepatnya adalah dekat Pasadena Square. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Paramount Land meluncurkan produk daripada Maxim Square, mengajak Bapak Ibu bahwa ya kita bangun ekosistem ya. Kita nggak jual ruko, kita nggak jual di studio loft, tapi yang dijual adalah ekosistem. Bagaimana supaya setiap orang yang usaha di sana pasti berhasil. Dengan beragam upaya yang Paramount Land lakukan, dan itu Paramount Land akan komitmen dengan hal itu. Paling tidak, yang saya mau katakan dalam bisnis properti, tadi kan nomor satu adalah lokasi. Ini udah berbicara lokasi saya. Lokasi itu kan siapa yang tinggal di sana, siapa yang lewat di sana, usaha apa yang cocok dengan saya. Semuanya saya nggak bisa jelaskan, tapi berapa klaster yang tinggal di sini, berapa komuter yang tinggal di sini, usaha apa yang sudah ada, itu semuanya menjawab mengenai lokasi, mengenai value tanah. Yang kedua biasanya orang bilangnya manajemen. Manajemen itu siapa developernya? Untuk lihat developernya, apa komitmennya? Untuk lihat komitmennya, apa buktinya? Buktinya tadi yang saya sampaikan, kawasan-kawasan komersial yang kita bangun, hasil hari ini bisa dinikmati oleh para pembeli, baik yang usaha maupun penyewa maupun para investor. Dan titik ke-8 yang kami ingin sasar, angka 8 ya, pelan-pelan ya. Dan angka 8 adalah tepatnya di tengah-tengah Gading Serpong. Saya ulang lagi, tepatnya berada di tengah-tengah Gading Serpong. Jadi kalau diukur dari titik 8 ke utara, ya kurang lebih 3 km sampai dengan exit tol di depan, kira-kira dari angka 8 ke bawah sampai dengan ketemu dengan poin 7 tadi kurang lebih juga sekitar 3 km. Kalau dari angka 8 ke arah kurang lebih juga 3 km, ke arah barat 3 km, berarti ini berada di tengah-tengah. Dan semua orang yang masuk Gading Serpong paling tidak 70-80% pasti melihat nomor 8. Dari selatan pasti, dari selatan mau ke utara lewat sini, karena hanya ada dua pilihan yang menghubungkan utara dan selatan, yaitu ada 2 jembatan kan, satu di kawasan sini, satu lagi yang terusan Matera, hanya itu yang menghubungkan. Sehingga jalur ini, nama angka 8 ini sangat penting, dan di angka 8 ini disitulah berada letaknya, yang kenceng dong, letaknya. Terima kasih. Jadi betapa pentingnya lokasi. Kita jual lokasi, mau apapun, mau keadaan apapun, lokasi. Tolong ceritakan lokasi. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, ya, ketika menceritakan klien itu, kalau berbicara lokasi itu cuma orang yang bilang gini, aksesibilitas, bagaimana pergi ke sana, bagaimana meninggalkan tempat itu. Mudah nggak, gampang nggak sampai ke situ. Satu. Yang kedua, siapa yang tinggal di sana? Ya itu hanya tuh berapa klaster orang yang tinggal situ. Jadi ada yang lewat, ada yang siapa, karena itu akan menjadi captive. Itu akan orang yang akan menggunakan. Yang ketiga adalah lingkungannya. Pelan-pelan. Lingkungan nomor 8. Ada yang tahu Bapak Ibu lingkungan nomor 8? Di seberangnya ada apa? Bethsaida. Saya lihat iklannya Momentum Property. Dia bilang Bethsaida berapa? Tahu nggak berapa karyawan Bethsaida? 600 orang namanya Bethsaida. Di sebelah utaranya nomor 8 ada apa? Ada gedung warna apa? Gedung warna hijau, Soho. Paramount Land memiliki 3 kantor, karyawannya 1.500, sepertiga di sini. Kurang lebih hitungan saya di sana ada sekitar 600 sampai 700 orang berkantor di sana. Itu hanya orang yang berkantor. Di seberangnya Bethsaida ada apa? Itu KCU, KCP atau KCU utama loh, kantor cabang utama.
Berapa karyawannya? Ya, nanti kita telepon ya. Itu karyawan BCA. Paling tidak gampang kalau saya lihat parkirnya. Ada yang tahu di sana ada hotel? Ada berapa hotel? Ya, ada Episode, ada JHL, ada Van. Itu karyawannya aja deh, berapa jumlah karyawan mereka? Kalau nggak salah, Atria saja karyawannya ada 200 sampai 300 ke belakang. Itu manusia semua yang tinggal. Mereka butuh ruang komersial, mereka butuh tempat interaksi, mereka butuh makan, minum, belanja. Mereka butuh ruangan yang dekat. Saya belum cerita mengenai populasi. 3 hal yang saya ulang lagi: aksesibilitas, populasinya berapa, dan lingkungannya seperti apa. 3 itu hal yang penting di nomor 8. Next. Nah, kira-kira itu yang saya ingin sampaikan. Ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendefinisikan kembali. Saya ulang lagi, bagaimana mendefinisikan kembali supaya kita apa? Supaya kita bisa jualan. Kalau cuma negatif ya nggak bisa. Kita harus bisa mendefinisikan kembali seperti apa sebuah kawasan bisnis di Gading Serpong. Nyatanya seperti itu yang kita lihat hari ini. Next. Nah, yang paling penting lagi adalah, oh iya, ada informasi 5 menit lagi. Bisa tunjukin bocorannya sini. Yang paling penting adalah saya catat tadi malam. Jadi apa yang kita perlukan hari ini gitu. Hemat saya ingin izin membacakan. Jadi 3 prinsip properti, lalu lokasi tadi saya sudah jelaskan. Kita berada di Gading Serpong Super Matang lokasinya. Gading Serpong lama. Pasti dilewati oleh siapapun yang ke GS. Aksesibilitas tadi sudah saya sampaikan. Captive market, penghuni tadi saya sudah sampaikan. Dan yang kedua hal penting, manajemen, siapa developernya, apa buktinya tadi ada. Dan yang biasanya yang paling penting juga adalah tadi momentum ya. Momentum tadi Pak Roy sudah sampaikan, time to buy gitu. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah konsep produk. Konsep produk nanti rekan saya jelaskan. Karena itu juga perlu untuk kita jelaskan ke customer kita. Jangan-jangan kita, ya sama aja di sana dan di sini gitu, beda. Loh, kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa caranya supaya bisa jualan gimana. Saya catat di sini yang pertama, yang paling penting saat ini adalah mindset. Mindset kita, persiapan kita, bangun mental kita untuk siap jualan. Bangun mental kita untuk siap jualan. Caranya gimana? Ya pahami. Pahami apa? Pahami produknya nanti. Apa USP-nya? Apa keunikan? Apa selling point daripada kota ini gitu, atau produk ini gitu. Yang berikutnya adalah pastikan untuk sales in-house maupun property agent, kira-kira produk seperti ini siapa yang kita sasar. Hari ini kan nggak mudah ya. Kalau biasanya kerjanya 2 kali ekstra, kali ini membutuhkan 10 kali untuk mendapatkan klien. Nggak mudah memang, tapi kita butuh jualan. Pastikan target kita tepat, bisa investor, bisa juga end user. Tapi kalau hemat saya, di sana tepat untuk end user. Percayalah bahwa setiap end user juga pasti investor. Nah di sini juga dibutuhkan kreativitas daripada kita. Tadi Pak Roy bilang, ini tantangan, ini menuntut kita untuk lebih kreatif, lebih adaptif. Sekarang cara menawarkan produk, kalau tadi ada cerita-cerita, apa yang kita menceritakan ke klien kita? Ya ceritakan pertumbuhan yang ada, pertumbuhan Gading Serpong yang ada, bukti-bukti yang ada seperti gambar yang di belakang saya. Dan jauh lebih penting juga adalah kita harus kreatif dalam hal, misalnya ada investor, ya kita janjiin bahwa kita akan sewakan. Kalau ada yang ingin pengusaha, ya kita jembatani dia usaha apa yang bisa diwujudkan di sana. Kalau perlu kita carikan franchise. Upaya-upaya ini menurut saya dibutuhkan hari ini. Gitu ya. Dan carilah saat ini yang perlu dicari adalah pengusaha-pengusaha yang ingin menambah cabang. Ini juga penting. Karena para pengusaha akan berpikir untuk ekspansi ke arah sana. Jadi kita dibutuhkan kreativitas. Dan yang berikutnya adalah tetap masih sama, personal marketing masih sangat perlu, yang intensif baik di digital, di sosmed, lakukan, jangan pernah diganti. Kita cenderung menjadi korban daripada digital. Salah satunya adalah kita nggak sadar, ngelihat perang tiap hari, padahal nggak pernah baca lagi, kita cuma lihat judulnya, naik lagi tarifnya, turun lagi, naik lagi. Pernah baca nggak?
Kalau segitu apa dampaknya gitu? Nah, menurut saya ini penting, jadi kita jangan korban daripada digital, tapi bagaimana kita memanfaatkan digital itu melalui sebuah. Dan tips yang berikutnya adalah jangan hanya cerita-cerita bagaimana dia bisa datang ke lokasi. Karena hari ini harus bisa menunjukkan pembuktian. Ajaklah ke lokasi-lokasi yang ada saat ini Gading Serpong. Ajak ke lokasi, ceritakan, tunjukkan, biar dia bisa merasakan secara panca indera lokasi daripada Maxis Square. Next, bisa secepatnya aja. Oke. Ini adalah Bapak Ibu udah lihat ya, semuanya serba dekat, semuanya serba ada. Kalau ingin usaha yang berhasil, ya bergabunglah di Paramount Land Gading Serpong. Dengan cara begini harusnya memudahkan kita untuk menjual, membuat kita lebih percaya diri, dan tujuan kita pasti tercapai, bisa untuk menjual. Ingat satu hal, yang kita jual bukan ruko, bukan tempat transaksi jual beli. Yang kita bangun adalah ekosistem bisnis yang ada sebagai pusat ekonomi, pusat sosial, dan pusat lingkungan. Caranya gimana? Kalau udah cerita-cerita, ajaklah datang ke lokasi. Manfaatkan timnya Pak Ferry John, timnya Pak Kris, karena di sana semuanya siap membantu Bapak Ibu sampai bisa closing. Maxim Square. Terima kasih dan selamat siang. Secara family, ini adalah official mascot dari Paramount Land. Ya, jadi teman-teman jadi nggak usah bingung ya kalau ada mascot ini yang dari mana-mana. Ini adalah official mascot dari kita. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk melihat produk yang terbarunya, Maxim Square. Oke, next. Nah, ini dia Maxim Square. Jadi ini lokasinya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah posisi kalau kita dari tengah-tengah seberangnya jalan Betsaida ya, mengarah ke Paramount Plaza. Ya, sisi kirinya seperti apa? Tercipta sedemikian rupa. Ya, ini adalah Studio Love yang kita lihat di depan. Ini adalah Soho. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kekuatan dari produk kita ini. Ya, adalah penggunaan Videotron di atas nantinya. Ya, menjadi feature dari produk ini ya. Kemudian Kita mau saksikan video dulu, Pak Indri. Oh ada, oke, Ya. next, Ya, silakan. Ya, Maxim Square, tepuk tangan Bapak Ibu. Karena ini adalah satu tentunya Studio Love, ya, kemudian kemudian ada commercial regular type di belakangnya. Untuk Studio Love-nya itu kita ada semua tipenya 4 lantai. Kemudian secara lebar dia akan 8 dan 7 ya. Kemudian untuk komersial di belakangnya atau ruko-rukonya itu 3 lantai. Kemudian lebarnya lebar 5 semua. Ya, ini garis besaran gambarannya aja. Ya, aksesnya dari mana seperti biasa produk kita ya selalu mengutamakan accessibility ya. Ya, jadi yang kita lihat nanti itu di lapangan ya, bisa dilihat ya, dirasakan bagaimana dia aksesnya akan multi akses ya. Tentunya akan diatur sedemikian rupa. Jadi di sisi pojok ini juga tidak akan ada akses ya. Artinya akses yang secara bisa natural bisa diakses gitu ya. Kemudian saya pikir ini ya multi akses, dari bisa tidak ada parkir pakai secure parking gitu ya. Jadi ini terbuka. Oke, next. Kemudian ini dia Victoria Central District, endless possibilities, endless seamless connections. Ya, artinya dia terkoneksi dengan kawasan keseluruhannya. Ya, dari lokasi juga nanti akan terkoneksi dengan Victoria Central District ya. Ini akan ada koneksi langsung. Tadi Pak Kris sudah sebutkan untuk mobil itu bisa akses langsung dari depan. Sekarang itu kalau dilihat di lapangan untuk Soho itu masih ada pakai sistem gate ya. Tapi nanti itu akan dibuka. Ya, itu akan dibuka dan dia akan connecting langsung dengan VCD-nya ya, Victoria Central District.
Ya, tapi kalau dari belakang kita bisa aksesnya dari secara pejalan kaki nanti bisa kita lakukan juga. Jadi multi akses mah dari mana aja akan terkoneksi ya. Saya tambahkan sedikit Pak Hendri. Ini yang tadi sempat saya katakan ada konektivitas di belakang. Ya, jadi ini bukan dead end ya, nggak bisa ditembus. Ini jadi satu kesatuan dengan Soho Office Park dan kemudian masuk ke Victoria. Ya, jadi ini tidak terputus. Ini merupakan satu bagian yang menjadi satu kesatuan besar. Nah, kemudian secara desain saya mau tambahkan Pak Hendri, khususnya untuk yang Studio Loft. Kalau Bapak lihat, perhatikan baik-baik. Ini fasadnya saya sebutnya cascading ya. Dia miring ke sudut pandang sebelah sini. Semuanya, bukan hanya yang di pinggir sini, tapi semua. Ya, termasuk sampai row yang paling akhir pun hadapnya tidak flat rata terhadap muka jalan, tapi memang diarahkan miring ke sebelah sini. Makanya kalau lihat dari atas, dia akan ada mundur majunya. Ya, kenapa? Karena ini bukan area yang dibangun. Ini area yang selamanya akan jadi seperti ini. Karena di sini ada apa? Ada jalur pipa gas. Ya, jadi di sini tidak akan ada halangan apapun. Sementara ini kan ada jembatan. Jadi kalau Bapak Ibu khususnya kalau datang dari arah selatan menuju utara, ini menjadi satu area yang memang punya ketinggian yang berbeda dan punya viewing angle yang clean. Kenapa? Karena ini bukan area yang dibangun. Karena itulah Studio Loft yang ada di Maxim ini semua akan memaksimalkan view ke arah sana. Jadi dibelokkan fasadnya menuju ke boulevard. Bisa back slide sebelumnya? Ya, saya tunjukkan clear nih. Ini adalah garis sepadan nama jalannya, ya, segaris dengan jalannya. Tapi fasad gedungnya itu miring menghadap ke boulevard. Itu salah satu keunggulan kenapa akhirnya Pak Hendri menyematkan di sini fitur. Jadi saya bocorin dulu ya Pak Hendri ya. Ini Videotron ready. Strukturnya semua sudah dibuat untuk penempatan Videotron. Karena angle view-nya itu luar biasa dari arah boulevard. Silakan Pak Hendri. Oke, thank you Pak Kris. Oke, kembali lagi ke tadi ini sudah saya jelaskan ya, endless possibilities ya, endless connection ya, seamless connections. Next. Nah, ini ultra modern design. Kenapa ultra ya? Artinya memang kita mengantisipasi dengan lokasi tersebut, dengan posisinya tadi, dengan angle-nya yang sangat baik untuk penggunaan produk media-media ya. Salah satunya tentunya yang paling aktif sekarang ya, banyak kalau di Jakarta kita lihat tuh semua gedung yang posisinya baik semua dikasih Videotron tuh. Ya, artinya ini akan menjadi kekuatan dari produk kita ini. Artinya si pemiliknya pun nanti apakah dia akan menggunakan sendiri atau dia akan menyewakannya ya, kita tidak tahu. Tapi kita sudah siapkan secara struktur, dia dapat istilahnya bisa sudah disiapkan ya secara struktur ya, tinggal dipasang. Nah, jadi artinya kita sudah juga dengan vendornya kita sudah berkomunikasi ya, bahwa yang sekarang itu sudah siap untuk disematkan si Videotron tersebut. Ya, itu makanya disebut sini ultra modern ya, bukan hanya kaca-kaca. Kalau ini kan Bapak Ibu kan pasti sudah bilang, ini kan produk Paramount kan pasti bagus-bagus seperti ini. Tapi kelebihannya apa lagi? Ya ini dia disebut ultra modern fasad karena dia berinteraksi. Ya, tampilannya sangat modern, sangat menarik ya, Bapak Ibu ya, masih sangat menarik pasti buat calon pembeli. Next. Ya, ini angle yang lain ya. Ini tipe-tipe 8, tipe 7 itu berada di depan semua. Ini Studio Loft semua. Ya, untuk komersialnya di bagian belakang itu 3 lantai, ini 4 lantai ya. Di bagian belakang tipe yang lebar 5 ya. Itu komersial ruko dengan skala bisnis besar gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada keunggulan lain di lantai 4 di Studio Loft tersebut nanti akan ada semacam teras terbuka begitu ya, bisa digunakan semacam kegiatan tertentu ya, bisa gathering atau apa ya, untuk kegiatan office-nya atau apapun nanti yang akan digunakan nanti untuk si Studio Loft tersebut ya. Nanti ada Sky View Lounge ya, menghadap ke center of ini pertemuan simpang dari Gading Serpong ya, yang sangat terkenal. Oke, next. Nah, ini bagian bawah, ini menunjukkan bagian bawahnya itu nanti tingginya itu ada mezaninnya. Ya, itu tingginya lantai dasar ke lantai berikutnya, lantai 2. Di tengah-tengahnya itu ada mezanin ya, tingginya ini 6 meter.
ya. Ini tinggi yang sangat bagus untuk exposure dari si studio loft tersebut ya. Makanya selalu kita bikin lantai dasarnya itu selalu tinggi-tinggi gitu ya. Jadi menarik sekali ya. Oke, Pak Hendri, ada mezanin tadi ya, Pak Hendri katakan ya. Yes. Oke, dicatat ya Bapak Ibu. Saya mau jelaskan dari gambar ini, tambahan sedikit. Ini yang tadi Pak Hendri katakan sebagai Skyview Lounge ya. Itu bukan tempat outdoor ya Bapak Ibu. Jadi ada atapnya, ada penutup atasnya. Kenapa disebutnya Skyview? Karena di atas ini nggak ditutup dengan dinding secara penuh, tapi menggunakan pintu kaca lipat ya Pak Hendri. Iya, bisa lipat. Menggunakan pintu kaca lipat yang bisa dibuka end to end. Ya, tapi kalau mau ditutup, mau dijadikan kantor juga nggak masalah. Ya, tapi karena view-nya sangat baik, jika mau digunakan misal sebagai restoran, tempat ini memang didesain view-nya terbuka, menggunakan bukaan kaca seoptimal mungkin. Itu cerita mengenai Skyview Lounge. Jadi bukan tempat outdoor, bukan ya. Itu tempat tertutup yang bisa dibuka menggunakan pintu kaca lipat. Silakan Pak Hendri. Ya, on street parking. Nah, ini adalah saya sebutkan tadi ada multi akses, kemudian parkir tidak berbayar ya. Ini akan sangat menarik untuk kegiatan-kegiatan komersial tentunya, terutama di Gading Serpong yang Paramount punya ya. Oke. Next. Ya, ini multi tenancy ya. Tadi ini dilihat ya, ini secara section ya. Ini adalah tinggi 6 meter ya. Kemudian nanti ada mezanin ya. Kemudian kenapa multi tenancy? Karena memang sedemikian rupa, nanti saya tunjukin dari denahnya ya, bahwa posisi lift dan posisi tangga nanti itu sedemikian rupa kita sematkan sehingga pada saat dia mau menutup area tersebut ya, ini bagian bawahnya bisa disewakan, lantai dasarnya bisa disewakan untuk satu misalnya F&B ya, kemudian lantai 2-nya ada F&B lain atau barbershop misalnya ya, atau office ya. Kemudian lantai atasnya dia pakai office sendiri, ya itu yang bisa kita sebut multi tenancy di situ. Jadi aksesnya secara lokasi nanti secara space itu sangat ergonomik ya, sehingga sangat tepat untuk dibuat menjadi multi tenancy. Kita di next slide Pak lebih jelas. Ya, ini dia. Nah, ini dia tadi ya. Ini tangganya di satu tempat saja. Jadi istilahnya kalau kita tutup ini areanya, ya tutup area yang ini, nanti ini bisa digunakan space-nya untuk kegiatan yang terpisah-pisah. Bisa disewakan ke tempat orang ke tenan yang berbeda gitu ya, kalau dia mau menyewakannya gitu ya. Kalau bisa gunakan sendiri ya bagian dasarnya mungkin nanti dia bikin untuk showroomnya dia, 2 lantai untuk kantornya ya, banyak sekali ya. Ya, ini tadi dia liftnya, lokasi liftnya ya, ini ada lift included ya, ini sudah termasuk lift tapi sampai lantai 3 ya. Ini kalau bisa dinaikin nanti bisa ditambahkan naik lagi ya. Tapi kita lihat fungsinya sekarang kan ya, yang aktif tuh yang 3 lantai ini ya, berikut si mezaninnya, sehingga lift itu sampai di lantai ini. Ya, jadi untuk studio loft ada liftnya, lift dengan tangga posisinya berdekatan dan ada di sisi depan, sehingga jika mau disewakan per lantai, tangga dan lift bisa diakses, bisa dibuat menjadi akses yang terpisah dari ruangan utama di lantai dasar, ya, untuk multi tenant. Ya, thank you Pak Kris. Ini ya sangat powerful ya section ini ya. Ini tadi rooftop tadi yang ada sky view tadi ya, kemudian ini tadi space untuk videotronnya nanti bisa diakses langsung oleh pembuat videotronnya, kemudian untuk liftnya double volume ceiling ya, dan demikian. Oke, saya pikir cukup jelas ya ini ya. Oke, next. Ya, ini tadi lift included di studio loft only, exactly. Ya, ini hanya studio loft tentunya akan include lift. Next. Ya, ini untuk tipenya tadi saya sudah jelaskan di awal, studio loft dan regular type. Regular type ini nanti adalah ruko lebar 5 ya. Kita sebut komersial di sini, lebih komersial karena memang lebar 5 kan memang tidak banyak kita keluarkan ya. Karena cuma kita lihat bisnis di sini akan lebih menarik kalau lebih besar space-nya. Jadi kita sebut ini komersial type, ini komersial kita ya, ini regular type-nya studio loft. Oke, next. Ini studio loft tipe ya. Tadi saya sudah jelaskan lebar 8 dan lebar 7. Oke, next. Tinggi semua 4 lantai. Nah, ini dia. Ini tipe yang lebar 7 untuk studio loft ya. Masuk, kemudian ada lift sebelah kanan ya. Ini tangga ke atas akses. Ya, tadi saya sebutkan tadi yang ini. Misalnya nanti dia mau cover ini lokasi ya.
ini bisa disewakan untuk tenan tertentu ya, silakan gitu ya. Ini bisa diakses langsung, ada lobby terpisah gitu ya. Bisa Jadi dilakukan. ketika diserah terimakan tidak disekat ya Bapak Ibu ya, tidak disekat. Jadi ini menjadi satu ruangan yang ya los biasa ya, ada lift di sebelah sini, ada tangga di sini. Tapi jika ingin digunakan untuk multi tenant, artinya area sini harus bisa diakses oleh tenan di atas. Ini tinggal disekat. Ya, sekat bisa menggunakan gipsum ataupun menggunakan kaca. Tinggal melakukan sekat di sebelah sini. Seperti itu Pak Hendri ya. Iya, jadi secara space kita sudah siapin ya. Ya. Karena macam-macam ya, pemilik maunya seperti apa ya. Nah, Jadi- kemudian yang lantai paling atas ini yang tadi saya sebut, maaf saya ke sisi yang ini. Ya, balkoninya ada dan ini tadi Pak Kris sudah sebutkan, ini bisa dibuka ya. Nah, ini dia nanti untuk yang lantai atas, paling atas. Oke, next. Ayo. Ada Pak Kris? Nah, ini tipe yang lebar 8. Lebar 8 ini nanti ada yang panjangnya karena bentuk tadi yang cascading tadi disebut Pak Kris. Yang 20 yang paling besar. Nah, nanti dilihat dari denahnya aja. Ya, tapi secara bentuk tipologinya, secara bentuk side plan-nya ya, side dari denahnya kurang lebih sama ya, paling maju mundur sedikit sana sini ya. Gitu, dan luasannya pasti agak berbeda. Oke. Cukup jelas ya. Next. Nah, tadi ini tipe yang paling besar ya, 8x20 corner ya. Ya, tinggal diperhatikan sebelah kiri atau sebelah kanan tergantung dari posisinya. Tapi semuanya artinya liftnya ada di depan, tangga di seberangnya lift, kemudian Ya. area ini bisa disekat. Ya, bisa disekat. Semuanya memiliki fitur yang sama. Oke. Next slide. Ya, ini secara section ya, saya pikir cukup jelas. Oke. Next. Nah, ini tipe regular ya. Regular ini nanti saya jelaskan nanti di daerahnya ada terlihat. Jadi di regular ini ada yang tipe standar ya. Artinya itu lebar 5, 3 lantai. Kemudian ada juga yang berikutnya nanti ada yang sisi yang 2 muka ya, itu 1 muka, ada yang 2 muka, yang 2 muka nanti ada yang tipenya alfresco yang saya tunjukin dari denah. Next. Nah, ini untuk yang tipe standar ya, ini bagian depannya ya seperti biasa lah ya, pada umumnya regular type 5x12 3 lantai ya. Next. Kemudian nah, ini yang 2 muka nih, 2 muka ya, 5x13 2 muka ya, ada akses dari belakang dan depan. Oke. Next. Nah, ini ada tipe yang 2 muka tapi dia ada alfresco-nya. Ya, ini simple sih, nanti tinggal dilihat di denah ya, saya tunjukin ya. Saya pikir cukup jelas ya, 2 muka ya. Next. Nah, secara section seperti ini ya, seperti pada umumnya komersial punyanya Paramount ya. Next. Nah, secara panjang ada yang lebar panjang 15, 19 ya, tergantung posisi lokasinya ya. Oke, next. Nah, ini dia. Untuk regularnya ya, tadi yang regular benar-benar regular itu yang bagian tengah ya, 5x12. Kemudian sisi yang sebelah kanan ini 2 muka ya, depan belakang, tapi tidak ada alfresco-nya ya, tapi ada space di depan ya, bisa digunakan ya, space digunakan tapi tidak ada alfresco, artinya tidak ada yang kanopinya seperti itu ya. Kemudian sisi yang berseberangan dengan Agricola ya, ruko Agricola ini yang ada alfresco-nya beneran ya, karena space-nya memungkinkan gitu ya. Dari sini terlihat semua. Ini tipe yang studio loft-nya 18 yang lebar 8 ya, yang panjangnya mengikuti posisi ya, lebar 8, lebar 7, kemudian lebar 8, lebar 7 lagi di pojok sini. Nah, ini tadi yang tidak ada koneksi lagi nih. Ini apa artinya? Ini terkoneksi langsung ya, tidak ada lagi nanti menggunakan si palang-palang yang secure parking ya. Jadi terakses semua, ya bisa dibayangkan kedekatannya langsung dengan Soho ya. Ini akan sharing space ya dengan Soho tentunya. Ya, saya rekap ya Pak Hendri. Yes. Jadi tipenya, simpelnya ada studio loft dan ruko ya, yang shop house regular ya. Yang studio loft ada di sisi depan. Studio loft semuanya adalah menggunakan ada unique selling point-nya, tadi ada fiturnya dia bisa multi tenant, tinggal disekat saja kalau mau digunakan sebagai multi tenant. Semua studio loft ada liftnya
Oke. Nah, di balik itu blok A, blok B, blok C, di belakangnya ada shop house. Shop house itu ada 3 tipe. Satu regular, yang kedua double fasad tanpa alfresco, yang ketiga double fasad dengan alfresco. Jadi totalnya hanya ada itu, hanya ada studio loft, rukonya ada 3 macam. Kalau ruko double fasad tanpa alfresco itu ada di blok A. Oke? Yang full regular, ruko biasa dalam tanda kutip, ada di blok B. Sedangkan di blok C adalah ruko double fasad dengan alfresco. Nah, bedanya hanya itu. Kalau ruko, tangganya posisinya di belakang. Artinya ruko tidak didesain untuk multi tenant ready, ya. Tapi ya kalau mau disiasati silakan aja. Tapi posisi tangga ada di belakang dan tanpa lift untuk rukonya. Keseluruhannya secara sirkulasi ini semua terhubung dengan Soho Office Park, gedung hijau yang sekarang sudah operasional, sampai dengan ke Victoria Central District. Semua menjadi satu kesatuan. Per hari ini Soho masih menggunakan parkir berbayar, nanti traffic dan perparkiran akan diatur tanpa parkir, semuanya seperti di Visa Grande, seperti di Sorrento dan area-area komersial Paramount, ya, semuanya sama seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu, perbedaan produknya, simple. Studio loft, ruko ada 3 macam. Studio loft semua konsepnya sama tapi ukurannya beragam. Nanti bisa dilihat di browser. Silakan Pak Ibu. Oke, next. Terima kasih, thank you. Oke. Untuk brosur dan price list teman-teman tim di belakang untuk segera dibagikan ke Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu tinggal fokus ke depan. Ada beberapa hal yang penting yang kita harus perhatikan karena agak berbeda. Oke, next slide. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Oke, kita mulai. Untuk feature-nya, Bapak Ibu, ya next slide. Untuk feature, nya Bapak Ibu, khusus studio loft sudah include lift, kapasitasnya 6 orang. Tadi mungkin sudah disebutkan sama Pak Henry. Khusus studio loft ada include lift. Untuk lainnya itu AC, studio loft 5 unit, ruko 3 unit, IP CCTV, studio loft 4, ruko reguler double fasad 3 unit, kalau yang reguler 2 unit, dan free IPKL 12 bulan. Oke, cukup jelas? Next slide. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Cara bayarnya kita untuk Maxim Square ini kita buat yang paling fleksibel buat Bapak Ibu semua. Kita ada 3 cara bayar, super cash, kemudian tunai keras bisa digunakan untuk cara bayar KPR DP 15% selama 6 kali, ya, dicicil 6 kali. Ya. Kemudian ada tunai keras, itu bisa dipakai untuk tunai bertahap tanpa DP 18 kali. Ya. Jadi ini cara bayar yang kita siapkan khusus buat Bapak Ibu untuk bisa jual habis Maxim Square. Oke, next slide. Tahap unit, kita buka untuk tahap pertama ini ada 16 unit, terdiri dari studio loft ada 6 unit, dan ruko itu ada 10 unit, ya, 10 unit. Kondisinya nanti untuk yang studio loft, mekanismenya kita akan NUP tanpa diundi, ya. Kemudian untuk yang ruko kita akan lakukan seperti biasa NUP dengan diundi, ya. Tanpa diundi gimana tuh Pak Andre? Nah, tanpa diundi itu berarti nanti 2 hari dari sekarang, tanggal 23 nanti kita akan buka linknya untuk Bapak Ibu segera bisa langsung meregistrasikan NUP konsumen. Siapa cepat dia akan mendapatkan nomor urut awal, ya, nomor urut 1. Ya. Tergantung seberapa cepat Bapak Ibu melakukan registrasi. Nanti kita umumkan. Next slide. Nah, ini harganya Pak Firjal. Silakan Pak. Studio Loft nih ya, Studio Loftnya
itu kita mulai dari harga 10,3 M. Ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Ya. Ini Studio Love loh, depan Boulevard. Semua kita kan ada 6 tuh ya. Jadi unitnya juga sangat terbatas ya. Ruko regulernya dimulai dari harga 3,6. Wah, ya. Tepuk tangan. Ya. Ruko reguler double fasad. Ini yang double fasad nih ya. Double fasadnya 4,6. Jadi nggak sampai 5 M ya. Jadi ini harga paling the best lah ya. Dengan lokasi yang ada, harganya juga the best. Next. Oke, next slide. Nah, mekanisme penjualan seperti tadi saya udah spill sedikit. Next slide. Untuk Studio Love tanpa diundi, ini kondisinya adalah tanpa ada batas maksimum ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau nanti registrasi mau 2 unit langsung 2 unit, 3 unit langsung 3 unit. Juga pilihannya hanya sebatas unitnya. Jadi umpama yang 1 unit ya pilihannya cuma 1, 2, 2, 3, 3 seperti itu ya. Tapi kondisinya tetap kalau yang multiple unit lebih daripada 1 unit ya. Kalau 1 batal itu batal semua ya. Oke. Next slide. Berikutnya ini adalah yang biasa kita lakukan, NUP dengan diundi. Kondisinya sama seperti yang sebelumnya, NUP-nya maksimum 3 unit, kita kasih kuota 2 ya. Terus 1 dan 2 unitnya tanpa kuota. Untuk pengundian juga sama seperti yang lalu. Pengundian akan diurut dengan yang pertama dari 3 unit, kemudian 2 dan 1 unit secara bersamaan. Oke, cukup jelas. Next slide. Oke, untuk pemindahan unit nanti akan dilakukan 2 sesi pagi itu nanti 9.30 kita mulai dengan Studio Love dulu. Nanti konsumen akan mendapatkan pengumuman list nomor urutnya sesuai dengan undangan Zoom-nya berdasarkan list nomor urut registrasi yang sudah nanti diumumkan. Kemudian untuk yang pemilihan unit dengan pengundian itu juga kita lakukan tapi jam 11 mulainya. Jadi kita kasih spare waktu Pak. Ya. Ya, tetap di hari yang sama. Next. Oke, next. Nah, ini dia nih. Untuk Studio Love voucher cashback buat konsumen spesial kita kasih 150 juta rupiah per unit. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Oke. Next. Untuk Ruko reguler double fasad 40 juta rupiah per unit, reguler 30 juta rupiah per unit. Ya. Next. Next slide, ini yang penting nih. Nah, untuk reward sales Studio Love, komisi ekstra dan 0,5 buat Bapak Ibu semua, closing fee 30 juta rupiah per unit, point tripnya 30, ya, 30 point trip. Oke, next. Untuk yang Ruko sales reward ya, ada komisi ekstra 0,5 juga, kemudian closing fee-nya Ruko double fasadnya 20 juta, regulernya 15 juta. Point trip double fasad 10, Ruko reguler 8. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, Pak Ferdion. Iya, itu 30 tadi poin mau dikemanain. Nah, itu dia. Ya. Pak Ferdion ada info mengenai poin? Harus dong, ini hari ini harus kita umumin ya. Yes. Ya, kalau kayaknya sih teman-teman udah pada tahu nih ya. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk kejar. Tadi trip yang tahun lalu kita udah jalanin, teman-teman lihat semuanya happy ya. Yang trip kali ini jangan dilewatkan ya. Oke, baik. Kita lihat video teaser Videonya dulu, Oke, videonya ya. silakan. Oke, baik, begitulah Bapak Ibu semua. Tahun depan kita mau ke
UK. Kita sebut Great Britain Food Champion 2025. Ada UK, ada Scotland, Ada Ireland. ya. Jadi Inggris kita sambung bersih Pak, ya? Iya. Oke. Jadi jangan lewatkan. Poinnya berapa? 50. 50 poin. Jadi kalau Ya. Bapak Ibu tadi jualan studio loh, udah setengah jalan lewat. Setengah jalan. Jadi Udah gitu pasti. jualan ruko 2 unit dapat. Dapat. Tadi kan Dapat. yang reguler satu ya itu 8, yang Ya. 2 pasat 10. 10. Ya. Jadi kalau jualan Studio studio satu, Itu satu. iya. Tapi jangan-jangan poin kemarin udah banyak. Nah itu juga, Ya. karena kita perhitungan dari 16 Januari kemarin, ya yang udah nabung-nabung sampai 15 Januari 2026 besok. Ya. Ya. Jangan sampai nggak dapat, nyesel nanti seumur hidup. Ya, kita pergi rame-rame kayak tahun ini ya. Ya, kalau bisa 10 bus berangkat Pak Andre. Siap. Ya. Oke, Oke. baik lanjut. Next slide. Nah ini tanggal penting Bapak Ibu harus catat. Tapi Bapak Ibu Di foto boleh, di foto. Ya, boleh difoto. Ini hari ini tanggal 21 untuk yang untuk yang rukonya NUP-nya sudah start mulai hari ini ya. Tapi untuk yang studio loh yang tanpa diundi itu akan mulai tanggal 23 pukul 12 siang. Untuk terakhirnya sama 8 Mei, 9 Mei akan ada pengumuman ya, rekapitulasi. Kemudian tanggal 10 kita pilih unit bareng. Ya. Ya. Indah Kalista, Indah hidup bersamamu. Kayaknya udah pegang-pegang voucher tuh. Iya, Ya, udah yes. pegang voucher, udah Yes. pegang hadiah Pak. Udah. Ya. Udah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dari kami terima kasih, serahkan ke Indah sama Roy. Terima kasih Pak Ferdinand, Pak Andre, Pak Pak Andre, terima kasih banyak. Wah. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Langsung Pak. Ambil 3 Pak, langsung Pak. Langsung 3 Pak. Ya. Kalau bacain Ya, oke. Dan selamat dari Lot Property Andre Yohanes. Lot Property. Andre Yohanes. Ayo maju ke depan Pak. Kita Ada? hitung ya Pak. 3. Ada orangnya. Oke, satu ada. Berikutnya dari Emerald. Emerald. Paul. Siapa namanya? Pau. Pau. Ada? Oke, ada. Ada, oke. Dan satu lagi Mike dari Cari Solusi Properti. Mike, cari solusi. Ada? Oke. Ada di belakang. Oke, ada. Berapa lagi Pak? Berarti Silakan Pak. Maju. Andre, silakan Pak Andre. Ya, berikutnya tadi Pau Emerald. Oh ya Pau, silakan. Satu lagi tadi yang belakang ya kau ya. Oke. 4 lagi. 4 lagi. 4 lagi. Orang dia Pak. Nah, dia lebih jadinya begini ya. Dua. Merem. Nah. Dua. Ini Pak, satu saya pegang. Terima kasih ya Pak. Oke. Dari Noni ya, dari Dream Home. Dream Home. Nani Dream Home. Oke. Dari Century 21, Stephanie. Ibu dari Dream Home ya Bu? Ibu Dream Home. Oke. Berarti ibu mimpi saya Bu. Silakan Bu. Ibu mimpi saya Bu. Kok kata dia mimpi buruk? Oh, Stephanie. Oke. Oke, kita foto bareng yuk. Yang 2 pertanyaan produk knowledge ya. Boleh kita foto sebagai bukti para pemenang untuk door prize ya. Oke, senyumnya semuanya. Ya, nanti akan mendapatkan ini juga tentunya. Maskot Paramount Land ya. Selain mendapatkan voucher juga dapat ini. Oke. Tangan. Aduh. Maxim Square. Siap-siap ya. Harga paling murahnya berapa? Enggak. 3 lagi. Oke. Dari Era Vesta BSD. RBSD namanya Eva Yanti. Eva Yanti. Agus. Angus. 1, 2, 3. Lanjut. Leonardi. Leonardi Wansar. Leonardi ada. Yuk maju ke depan Oke, Pak. satu lagi dari Tan Property. Steven. Tan Property. Ada? Tan Property. Steven ada Steven?
Nggak ada. Nggak ada Agus. Ada. Ada. Yang Ayo, mana, dalam Steven? belakang atau di belakang ya? Ada sih, Bang. Ada. Tan properti. Oke, terakhir satu, saya kasih 1 juta. Iya. Ya, terakhir 1 juta ordernya. Silakan Bu kalau. Sinta, ambil Bu Sinta. Oh, Ibu. Siapa tahu kasih Bu. Jangan dilihat ya. 1 juta. Satu. Satu. Karena Bu Sinta adalah satu-satunya orang paling cantik Bu. Ya sih bisa aja saya. Hutani ya. Rai White, Hutaninya Aiwa. Aiwa. Ada Rai White? Untuk voucher Bapak yang Ulang. 1 juta rupiah. Bulan, hilang. Hilang. Ulang. Satu lagi 1 juta. Semuanya Jangan hilang. Bu, jangan. 1 juta, 1 juta Bu. 1 juta. Wah, Oke, siapa tuh? namanya Galibro Sumardi SSI. Wih. Weh, Bapak Bapak. voucher 1 juta bagi. Bapak, minum susu sama tangan. Bapak beruntung banget Pak. Ke depan Pak. Silakan Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya Resu Brangka dan Saya Ida Marisa. sampai jumpa di Selesai lagi semua di berikutnya. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih dari Cipro 1 juta Indonesia rupiah. yang menghadiri event di PK Mas Produk Maxim Paramount Gading Serpong. Selamat sukses, selamat berprestasi, selamat jual, closing Tadi belum dapat luar biasa. Terima kasih.